TV가 있다는데 내 입으로 말도 못합니까? 예? 전기세가 17만 원. 하지 마시고 그냥 경유수 한 장만 쓰면 돼. 괜찮아요. 심도 깊은 대화를. Halo sobat yang ngakunya sepuh perfilman, perkenalin Ane Jaki, host baru channel ini dan bakal nemeni kemageran dan ketidakproduktifan ente-ente sekalian. Oh my god. Oke, sesuai request para dedemit, kali ini Ane bakal ceritain suatu film mencekam yang berasal dari negara tetangganya Papa Kim Jong-un. Ini dia The Terror Life. Film ini bercerita tentang seorang pembawa berita nasional terkenal yang dipecat lalu banting setir menjadi seorang penyiar berita radio. Di saat siaran radionya sedang berlangsung, ia tiba-tiba mendapatkan panggilan telepon dari seorang pria misterius yang mengancam akan meledakkan jembatan dekat ia bekerja. Jadi gimana coy? Mulai penasaran kan sama cerita dan motif dari si pria misterius itu? Apakah dia cuma gabut? Atau suruhan Papa Kim Jong-un? Jadi ya, no bacot no kecot, kita langsung saja ke film. Di awal film, kita diperlihatkan pada pria bernama Yeon Hyung Hwa yang sedang membawakan suatu program radio yang berkonsepkan dengan diskusi dengan para pendengarnya. Bisa tentang bucin, kasus Ferdi Sambo, bumi bulat atau datar, bahkan konspirasi 2024 puan jadi presi. sorry. Namun pada diskusi kali ini, Yeon membahas reformasi pajak baru dengan melibatkan para pendengarnya. Lalu penelpon yang mengaku sebagai Park No-kyu dari Seoul mengatakan bahwa dirinya merasa keberatan dengan pajak listrik yang ditetapkan oleh pemerintah. Dia menjelaskan bahwa hanya untuk sebulan saja dirinya menghabiskan sebanyak $170. Padahal di rumahnya ia hanya memiliki TV dan kulkas saja. Nominal itu tentu sangat besar bagi seorang buruh konstruksi bangunan sepertinya. Lalu karena menganggap bahwa topik yang dibahas tidak relevan, Yeon pun langsung mematikan telepon itu. Ketika beralih ke penelpon berikutnya, terjadi suatu gangguan di mana Park malah membajak saluran karena tidak terima teleponnya telah dimatikan begitu saja. Anehnya telepon itu tidak dapat diputuskan sehingga Yeon malah meminta para kru untuk rehat sejenak sembari diselingi oleh iklan. Lalu mereka pun kembali berdialog. Namun Park tiba-tiba menyatakan bahwa dirinya memiliki bom. Mendengar hal itu, Yeon pun menjadi kesal karena menganggap bahwa Park cuma iseng dan gabut. Park lalu mempertegas bahwa dia tidak berbohong dan mengultimatum akan meledakkan jembatan Mapo yang lokasinya tidak jauh dari kantor di mana Yeon bekerja. Suasana pun semakin memanas. Karena kesal mendengar bacotan orang gila, Yeon pun langsung menantang Park untuk membuktikan perkataannya itu. Lalu Yeon pun kembali melanjutkan siarannya. Namun selang beberapa detik kemudian, 심도 깊은 대화를. what the hell? Suara ledakan pun terdengar. Dengan ekspresi tidak percaya, Yeon pun menghentikan siarannya dan melihat ke jendela. Benar saja, rupanya teroris itu telah meledakkan jembatan Mapo. Lalu Park pun kembali tersambung ke saluran. Awalnya Yeon mencoba untuk menelpon polisi. Namun karena menyadari potensi akan peristiwa ini, Yeon kemudian kepikiran untuk memanfaatkannya agar bisa merebut pekerjaan lamanya kembali, yaitu sebagai pembawa berita. Yeon kemudian menelpon seorang petinggi CNC yang bernama Ketua Cha untuk memberitahu bahwa ia memiliki rekaman teroris itu. Karena sadar bahwa tragedi ini bisa ngasilin banyak fulus, Yeon pun langsung membuat sebuah kesepakatan di mana ia menawarkan diri untuk diangkat kembali menjadi pembawa berita dengan jaminan bahwa rating programnya akan meroket. Karena tidak ingin kehilangan momentum, Ketua Cha pun kemudian sepakat dan langsung mengirimkan kamera untuk siaran langsung ke studio. Lalu di saat Yeon hendak kembali, terlihat bahwa tragedi ledakan itu telah disorot oleh banyak program berita televisi. Scene kemudian berpindah ke ruangan radio yang nampaknya telah berubah menjadi studio berita. Ketua Cha pun datang dan Yeon bersiap-siap untuk menyiarkan insiden peledakan jembatan Mapo itu secara langsung. Lalu sebelum siaran, Yeon terlebih dahulu menghubungi Park No-kyu.
Namun teroris ini rupanya sangatlah cerdik. Menyadari bahwa rating TV akan meroket, Park malah meminta bayaran sebanyak $2.179.245 yang apabila dirupiahkan kira-kira sekitar 34 miliar lah, ancerit bet beliau. Awalnya Yun menolak untuk membayarnya, namun Park bersikeras jika ia sangat membutuhkan uang itu dan mengancam akan menelpon stasiun TV lain yang mau membayarnya. Chief Cha pun tanpa pikir lama langsung setuju dan langsung mentransfer uangnya. Kini siaran pun dimulai. Pertama-tama Yun memberi pertanyaan mengapa Park meledakkan jembatan Mapo. Park pun menjawab bahwa ia merupakan salah satu pekerja konstruksi yang turut serta dalam pembangunan jembatan Mapo 30 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1983. Lalu pada acara konferensi dunia yang diselenggarakan pada 2 tahun yang lalu, Park kembali mendapatkan pekerjaan untuk merenovasi jembatan itu dan bekerja di malam hari dengan upah sebesar $25. Si teroris pun kemudian 아침까지 공사는 심화해야 돼서 행사 때문에 간다 말만 하고 아무도 안 오는 겁니다. Ketiga pekerja itu sebenarnya masih hidup dan mengambang di air. Namun para polisi dan tim penyelamat malah sibuk dengan konferensi yang akan datang. Sehingga karena telatnya bala bantuan, ketiga pekerja itu pun harus tewas demi mendapatkan uang sebesar $25. Dan yang paling membagongkan, pasca kejadian itu tak ada satupun institusi yang memberikan kompensasi atau permintaan maaf pada keluarga korban. Lalu si teroris meminta Yonhwa untuk menghubungi presiden dan meminta maaf pada keluarga korban. Namun Yun menolak untuk mewujudkan permintaannya itu karena untuk menghubungi presiden ya kagak bisa seenak jidat coy. Karena permintaannya mendapatkan penolakan dari sang presenter, si teroris pun malah membeberkan makian yang sempat dilontarkan oleh Yun pada awal film. Bangke udah licik, cepu lagi, hadeh. Mendengar hal itu pun Ketua Cha langsung emosi jiwa dan memberikan sambungan telepon si teroris pada presenter wanita. Namun si teroris menolak dan bersikeras agar ia disambungkan kembali pada Yun. Namun si presenter cewek tidak memperdulikannya sehingga membuat si teroris marah dan mengancam akan meledakkan beberapa bom yang telah ia tanam di beberapa titik. Karena si presenter selalu berusaha mengalihkan topik, tiba-tiba holy shit! Bom yang sebelumnya telah tertanam pada mic di depan si cewek langsung ngebledak. Ketua Cha pun langsung meminta agar siaran kembali dipindah kepada reporter yang meliput jembatan Mapo, yang tak lain tak bukan adalah Empok Jisoo. Yun kemudian menelpon si teroris agar tidak mencari gara-gara dengan pers. Namun si teroris sangat cerdik. Ia memberitahu jika earphone yang dikenakan oleh Yon rupanya telah terpasang bom dan akan meledak apabila Yon meninggalkan mejanya atau memberitahu orang lain. Lalu Ketua Cha menyuruh Yon untuk memulai siaran. Namun Yon meminta sedikit waktu karena ia masih cemas akan keselamatan dirinya. Si teroris pun menekan Yon agar memulai siaran dan memenuhi permintaannya untuk memanggil sang presiden. Karena menurut si teroris, hanya Yon lah yang bisa membuat pemerintah percaya. Mengingat Yon pernah menjadi pembawa berita yang paling berpengaruh selama 4 tahun. Karena waktu yang terbatas, Ketua Cha menyuruh Yon untuk segera memulai siaran. Namun Yon lagi dan lagi mengulur waktu, sehingga si teroris yang telah kehabisan kesabaran pun langsung damn! Si teroris pun malah meledakkan bomnya lagi. Lalu siaran pun dimulai kembali. Dengan ekspresi tertekan, Yonhwa memandu berita sembari memperlihatkan cuplikan terkini di jembatan Mapo. Lalu si teroris mendesak Yon untuk segera mengundang Pak Presiden dengan tenggat waktu 10 menit. Anjrit. Yon lalu bertanya apa yang akan terjadi apabila sang presiden tak muncul. Lalu si teroris menjawab bahwa ia akan membunuh seluruh sandera yang terjebak di jembatan Mapo. Gila coy. Sontak, Yon langsung mendesak Pak Presiden untuk segera datang dan berbicara dengan si teroris. Lalu si teroris langsung memberikan nomor kantor kepresidenan yang disebut sebagai Blue House dan memaksa Yon untuk segera menelponnya. Namun Ketua Cha melarangnya dan Yon menjawab apabila ia tidak menelpon sang presiden, maka para sandera bisa terbunuh. Para staf pun kemudian menggantikan Yon untuk menelpon Blue House dan telepon itu rupanya malah tersambung dengan sekretaris Kim Sang-mo dari manajemen krisis Blue House.
Saat ditanya mengenai keberadaan presiden saat ini, Kim Sang-mo menolak untuk memberitahunya demi keselamatan sang presiden. Lalu di sela-sela obrolan, terlihat jika ada seorang wanita yang masuk ke dalam studio di mana siaran itu sedang berlangsung. Wanita itu rupanya bernama Park Jung-min dari Pusat Kontra Terorisme. Kapten Jung-min kemudian berkata agar Yeon tidak perlu menjawab setiap perkataan si teroris dan mulai mengikuti setiap instruksinya. Namun Yeon tampak terlihat sangat gelisah, sehingga Kapten Jung-min menyuruhnya agar tetap tenang karena saat ini Yeon sedang ditonton oleh jutaan pasang mata. Lalu Yeon mengalihkan situasi siaran ke jembatan Mapo. Di sana terlihat ada sebuah mobil yang bergelantungan di tepi jembatan dan terkonfirmasi bahwa ada 3 anggota keluarga di dalam mobil tersebut. Di saat kedua anaknya berhasil dievakuasi, 네, 중계가 되고 있습니다. 아마도 두 아이의 아버지인 것으로 보입니다. oh my god, tiba-tiba mobil itu malah jatuh dan kecemplung sehingga menewaskan sang ayah yang masih terjebak di dalamnya. Setelah kejadian itu, Yeon mencoba untuk menarik simpati si teroris dan berkata bahwa perihal ini dapat diselesaikan di pengadilan. Dan si teroris berkata bahwa jalur hukum selalu berpihak pada orang-orang pintar dan kaya seperti Yeon. Ya, kalau ini mah gak ada bedanya tuh sama di Wakanda, di mana hukum itu selalu berpihak pada penguasa, ya kan? Lalu setelah berbincang-bincang, para staf memberitahu bahwa ada mobil hitam anti peluru telah menepi 2 menit yang lalu. Dikirain presiden, yang datang ternyata malah seorang komisaris jenderal polisi bernama Jo Jin Chul sebagai perwakilan sang presiden. Bukannya bikin situasi makin tenang, bapak ini malah menolak untuk meminta maaf dan menyuruh si teroris untuk segera menyerahkan diri. Mereka berdua pun baku hantam secara online. 어차피 시간 그러면 그 다음 상황이 어찌 될지는 본인도 잘 알 텐데요. 살 건데 그래도 상관이 없어. 윤영아 씨, 듣기 싫으니까 꺼지라고 하세요. 어떻게 된다 쳐도 앞날 창창한 이철문 청. Ya emang ngadi-ngadi si Falcon ini. Karena si Falcon sudah keterlaluan dengan merendahkan harga diri seorang buruh, tiba-tiba 분명히 말했어요. 내가 죽인다고. Rupanya si teroris telah menanamkan bom pada earphone yang digunakan oleh si Falcon. Mampus. Semua orang yang berada di studio pun terkejut dan suasana menjadi semakin kacau. Dari kejadian itu, Kapten Jung-min kemudian menyadari bahwa earphone yang digunakan Yun juga telah terpasang bom, sehingga sang kapten bergegas untuk mencari pertolongan. Setelah itu, tanpa memperdulikan kondisi Yun, Ketua Cha malah menyuruhnya untuk melanjutkan siaran sampai si teroris tertangkap. Walau begitu, Yun yang merasa sangat tertekan menolak dan meminta agar segera menyingkirkan kamera. Namun hal itu langsung ditentang oleh Ketua Cha karena menurutnya saat ini mereka sedang berperang. Karena apabila berhenti sekarang, maka hal itu dapat berimbas negatif pada esensi. Namun jelas semua itu hanyalah alibi yang dilakukan oleh Ketua Cha. Karena ketika rating acara ini mencapai 70%, maka Ketua Cha akan diangkat menjadi direktur utama. Lalu Yun Hwa mendapatkan panggilan dari Kapten Jung-min. Yun yang mengira jika mereka telah mendapatkan cara untuk melepaskan bom dari telinganya, ternyata Kapten Jung-min malah memberitahu jika timnya telah melacak keberadaan si teroris. Untuk membahasnya lebih lanjut, Kapten Jung-min kemudian datang ke studio dan memberikan detail mengenai penangkapan. Di saat Yun bertanya apakah sang presiden akan datang, Kapten Jung-min justru malah diam dan pergi meninggalkan studio. Setelah itu, perhatian Yun kemudian teralihkan pada siaran berita KTN, di mana channel itu menyiarkan detail tentang korban yang telah terbunuh karena ledakan itu. Yang korbannya antara lain adalah sang ayah dan komisaris jenderal Jo Jin Chul atau si Falcon. Lalu terbesitlah di pikiran Yun Hwa bahwa sebenarnya pada ledakan bom pertama sama sekali tidak menimbulkan korban jiwa ataupun korban terluka. Menyadari hal itu, Yun langsung menelpon Kapten Jung-min dan berasumsi bahwa si teroris berada di sekitar jembatan Mapo. Hal ini dibuktikan ketika si teroris meledakkan bom pertamanya di saat tidak ada satupun mobil yang melintas. Karena dirasa masuk akal, Kapten Jung-min pun langsung melacaknya.
Lalu siaran pun kembali dimulai. Ketua Cha menyuruh Yun untuk mengikuti alur sesuai keinginannya. Namun karena tidak ingin ada korban yang berjatuhan lagi, Yun malah mengabaikan perintah Ketua Cha dan berbohong pada si teroris bahwa sang presiden telah sampai di gedung untuk memenuhi permintaannya. Namun dengan satu syarat, yaitu si teroris harus datang ke studio dan mendengarkan permintaan maafnya secara langsung. Di sela-sela percakapan, tiba-tiba presenter Lee Sang Jin dari KTN ikut tersambung dan sang presenter malah menguak seluruh kebusukan Yeonhwa di masa lalu. Di mana di saat Yeonhwa masih menjadi pembawa berita, ia pernah menerima sogokan dengan jumlah yang sangat besar. Ditambah Hyun pernah mendapatkan sebuah penghargaan jurnalis karena berita yang telah ia curi dari mantan istrinya. Intervensi dari presenter KTN itu rupanya ulah si tua bangka yang sengaja membocorkan rahasia Yeonhwa karena telah bebal dan tak mau mengikuti perintahnya. Hingga akhirnya perdebatan dan drama tersebut membuat rating CNC terus meroket hingga 78%, yang artinya si tua bangka akan diangkat menjadi direktur utama. Setelah mendapatkan apa yang ia mau, si tua bangka langsung pergi dari studio dan tidak peduli dengan apa yang terjadi. Yeonhwa pun langsung kena mental karena kesepakatannya untuk kembali menjadi pembawa berita telah dibatalkan. Berita pun kembali menampilkan kondisi terbaru di jembatan, di mana terlihat Mpok Jisoo melaporkan bahwa di sana ada 16 warga sipil yang terjebak, ditambah jembatan yang mengalami kemiringan sangat cepat hingga 15 derajat. Yeonhwa pun langsung meminta si teroris untuk membebaskan warga sipil. Karena apabila mereka semua mati, maka jelas tak ada permintaan maaf dari sang presiden. Mpok Jisoo kemudian memohon pada teroris agar dia melepaskan para wanita dan anak-anak, sementara ia akan tinggal di sana. Mendengar hal itu, nurani si teroris pun tergerak dan membiarkan wanita dan anak-anak untuk dibebaskan. Namun ketika helikopter akan mendarat, tiba-tiba jembatan Mapo malah ambruk dan menenggelamkan seluruh sandera. Melihat hal itu, Yeonhwa pun sangat terpukul karena mantan istrinya yaitu Mpok Jisoo telah tewas. Si teroris pun meminta maaf karena insiden itu rupanya di luar kendali dan bukan kehendaknya. Tak lama kemudian, Kapten Jungmin menelpon Yeonhwa dan memberitahu bahwa ia telah mengetahui tempat persembunyian si teroris yang rupanya berada di gedung sebelah CNC berkat asumsi dari Yeonhwa. Tanpa berlama-lama, para polisi khusus pun mengepung gedung itu. Dan si teroris yang menyadari bahwa ia akan ditangkap langsung memberitahu Yeonhwa bahwa di gedung itu juga telah dipasangi bom. Sontak Yeonhwa pun berteriak dan menginformasikan kepada seluruh aparat kepolisian agar segera menjauh dari gedung. Namun dengan bangkainya, si teroris meledakkan bom itu hingga menimpa gedung esensi. Yeon pun berusaha menahan diri mati-matian agar bom di telinganya tidak meledak. Namun pada akhirnya lampu gedung menimpa kepala Yeon hingga ia pingsan untuk sesaat. Hingga di saat ia tersadar, Yeonhwa pun ditelepon oleh sekretaris presiden dan memberitahu bahwa Yeon dipanggil oleh kejaksaan karena kasus penyuapannya telah diketahui oleh publik. Selain itu, pemerintah membutuhkan seseorang yang bisa disalahkan agar rakyatnya tidak panik. Mendengar hal itu, Yeonhwa pun sangat stres karena hidupnya benar-benar telah hancur. Lalu tiba-tiba telepon kembali berbunyi dan rupanya 잠깐만요. ya, si teroris ternyata masih hidup dan memberitahu bahwa ia masih memiliki bom terakhir yang dapat membuat kedua gedung itu rubuh hingga menewaskan seluruh orang yang berada di radius ledakan. Lalu Yeonhwa pun memohon-mohon kepada si teroris bahwa dirinya tidak ingin mati. Dan tanpa diduga, si teroris memberitahu bahwa bom yang dipasang di telinga Yeon rupanya adalah bom palsu. Si teroris pun memberikannya waktu 5 menit untuk lari. Bangke, prank sih prank, tapi gak gitu juga kali. Di saat Yeon hendak lari, tiba-tiba salah satu berita televisi menginformasikan bahwa sebenarnya teroris yang teridentifikasi sebagai Park Nok-gyu adalah salah satu pekerja yang meninggal 2 tahun yang lalu. Menyadari seluruh kejanggalan yang tengah terjadi, Yeonhwa pun kemudian melanjutkan siaran beritanya dan memberitahu kepada para pemirsa bahwa si teroris akan meledakkan bom susulan.
Namun tanpa diduga, si teroris malah datang ke studio sehingga wajahnya sempat terekam kamera. Menyadari hal itu, Yon pun langsung beradu mekanik. Namun ya, si teroris pun terlempar keluar jendela. Di saat Yon sedang mengisi cakranya, ia kemudian menemukan berkas yang dimana menampilkan anak dari Park No-kyu, yaitu Park Shin-woo, seorang bocil 11 tahun yang jago dalam bidang perhackingan. Yon pun memeriksa keluar jendela dan benar saja pelakunya adalah Park Shin-woo yang masih hidup karena menggelantung pada seutas tali. Yon pun bertanya kenapa Shin-woo melakukan hal itu kepadanya. Bocil itu menjawab bahwa dulu ayahnya selalu menonton berita yang dibawakan oleh Yonhwa karena hanya beritanya lah yang bisa membuat ayahnya percaya. Sebab itulah Shin-woo menargetkan Yonhwa karena berharap bisa membujuk sang presiden untuk minta maaf. Karena mengerti apa yang dirasakan oleh Shin-woo, Yon pun mengulurkan tangannya dan menolong Shin-woo agar tak bernasib sama seperti ayahnya. Namun ketika aksi penyelamatan, tiba-tiba Shin-woo ditembak oleh sniper dari kejauhan. 2 peluru pun bersarang di tubuhnya dan Shin-woo pun tewas. Di saat Shin-woo terjatuh, rupanya detonator bom milik Shin-woo masih kecantol di tangan Yonhwa. Dan di saat yang bersamaan, kepolisian ternyata menganggap Yonhwa telah bersekongkol dengan teroris karena ia telah berusaha menyelamatkan Shin-woo. Yon yang merasa bahwa hidupnya telah hancur lebur pun langsung memencet detonator bom itu. Dan The Terror Live pun selesai. Gila. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah oh ya, jangan malu untuk meminta maaf karena dalam ucapan maaf tidak selalu berarti kamu salah dan dia benar. Namun lebih kepada membuktikan bahwa kamu lebih menghargai orang lain daripada egomu sendiri. Lagian ya nggak lucu juga ya kan, tiba-tiba satu negara ribut karena kita nggak mau minta maaf, kayak kasus si bocil laknat, bocil belaguk, bocil edang, bocil ya segitu aja dari Ane Jaki. Salam ganteng dan dadah.